Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai nilai tukar, devisa, dan sistem moneter internasional dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Kira-kira ada siapa aja ya di kelompok 6? Yang pertama ada Muhammad Wahyu Andika dengan NIM 1908203014. Yang kedua ada Dian Lestari dengan NIM 1908203024. Dan yang terakhir ada Nurul Muarif dengan NIM 1908203027. Sebelum menuju ke pembahasan yang akan kita bahas, teman-teman jangan lupa like, comment, and share video ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung simak saja yuk videonya. Selamat menyaksikan semuanya. A. Kebijakan nilai tukar. 1. Pengertian nilai tukar. Nilai tukar mata uang yang sering disebut dengan kurs adalah satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Setiap perubahan dalam penawaran dan permintaan dari suatu mata uang akan mempengaruhi nilai mata uang yang bersangkutan. Dalam hal permintaan terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai mata uang domestik akan menurun. Dilihat dari faktor-faktor mempengaruhinya, terdapat 3 faktor utama yaitu yang mempengaruhi permintaan valuta asing, yaitu A. Faktor pembayaran impor. B. Faktor aliran modal keluar, capital quit low. C. Kegiatan spekulasi. 3. Sistem nilai tukar dunia. Pada umumnya, kebijakan nilai tukar suatu negara diarahkan untuk mendukung neraca pembayaran dan atau membantu efektivitas kebijakan moneter. Penetapan nilai tukar yang overvalued dapat mengakibatkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri dan barang-barang impor menjadi murah, dan akhirnya neraca perdagangan menjadi memburuk. Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi sehingga dapat mengganggu tujuan akhir kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas harga. Menurut Gordon 2002 mengklasifikasikan sistem nilai tukar ke dalam 3 kelompok, yaitu A. Sistem nilai tukar tetap murni, absolutely fixed rate remedi. B. Sistem nilai tukar mengembang murni, for floating remedi. C. Sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan, fixed but stable rate atau VBR. 4. Kebijakan nilai tukar dalam sejarah perekonomian Indonesia. Sistem nilai tukar tetap mengembangkan pengendalian dan mengembangkan pernah diterapkan di Indonesia. Dalam periode ini, pemerintah melakukan beberapa kebijakan devaluasi atas nilai tukar rupiah sebagai berikut. A. Devaluasi November 1978 dari 425 per dolar menjadi
Rp 625 per dolar. B. Devaluasi Maret 1983 dari Rp 625 per dolar menjadi Rp 825 per dolar. Dan C. Devaluasi September 1986 dari Rp 1.134 per dolar menjadi 1.644 per dolar. Dalam kaitan ini, kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan dapat berupa A. Devaluasi dan atau evaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap. B. Intervensi di pasar valuta asing dan dalam sistem nilai tukar mengembang. Dan C. Menetapkan nilai tukar harian dan lebar kisaran implementasi dalam sistem nilai tukar mengembang terkendali. Selanjutnya yaitu B. Kebijakan devisa. Yang pertama ada pengertian devisa. Devisa adalah falas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya berada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu berupa bank sentral. Sedangkan cadangan devisa didefinisikan sebagai sejumlah falas yang dicadangkan bank sentral untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri, seperti pembiayaan impor dan pembayaran lainnya kepada pihak asing. Cadangan devisa nantinya digunakan untuk mendukung kewajiban dan mempengaruhi kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan devisa. Sistem devisa terkontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Pada waktu itu, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu devisa hasil ekspor dan devisa umum. Sesuai dengan undang-undang pada waktu itu, setiap perolehan devisa, baik DHE maupun DU, wajib diserahkan kepada negara. Setiap penggunaan devisa, baik untuk impor maupun keperluan lainnya, harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Perkembangan bank sentral di beberapa negara. Yang pertama ada Bank of England. Bank of England merupakan bank sentral modern kedua yang didirikan setelah Bank Sentral Swedia. Bank of England didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan sebagai banknya pemerintah dan sebagai pengelola utang negara. Secara kelembagaan, Bank of England berawal dari bank komersial yang kemudian dinasionalisasi setelah Perang Dunia Kedua dan menjadi bank pemerintah yang membawa misi pelayanan publik. Pada tahun 1998, Bank of England diberikan kemandirian dengan melaksanakan kebijakan moneter yang terpisah dari pemerintah sekaligus menjadikan Bank of England sebagai lembaga yang independen. Kemudian yang kedua ada Federal Reserve Bank atau dikenal sebagai The Fed, merupakan bank sentral Amerika Serikat yang terbentuk pada tahun 1913 setelah Kongres menyetujui The Federal Reserve Act. Pada tahun 1913 terbentuklah bank sentral baru yang sekarang dikenal dengan sebutan The Fed. Kemudian yang ketiga ada Monetary Authority of Singapore yang merupakan bank sentral Singapura yang resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 1971. Perkembangan ini menuntut Singapura untuk memiliki bank sentral yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang keempat ada Hong Kong Monetary Authority. Didirikan pada tanggal 1 April 1993 yang merupakan penggabungan antara Badan Pengelola Pertukaran Mata Uang dengan Badan Pengawasan Perbankan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Hong Kong Monetary Authority melaporkan tugasnya kepada Menteri Keuangan. Kemudian, kerangka kerja kebijakan moneter di beberapa negara. Yang pertama ada monetary targeting. Di negara Thailand, masa pendamping IMF dan Amerika Serikat pada tahun 1979 sampai 1982, yang merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar. Yang kedua ada exchange rate targeting, yang berada di Malaysia, Hong Kong, China, dan Singapura, yang merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik. Yang ketiga ada inflation targeting, yang berada di Selandia Baru, Kanada, Inggris, Swedia, dan Thailand, merupakan strategi kebijakan dengan mengembangkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga. Yang keempat ada implicit target, yang berada di Amerika Serikat pasca 1982, merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Terakhir yaitu kesimpulan. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kebijakan nilai tukar suatu negara diarahkan untuk mendukung neraca pembayaran atau membantu efektivitas kebijakan moneter. Sedangkan devisa merupakan falas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya berada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu Bank Sentral. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, beberapa kebijakan mengenai pengaturan devisa telah dilaksanakan sesuai dengan sistem devisa yang telah diterapkan di Indonesia. Terdapat beberapa kerangka kerja kebijakan moneter di beberapa negara seperti monetary targeting, exchange rate targeting, inflation targeting, dan implicit target. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mencapai di puncak pembahasan. Sekian penyampaian materi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.